Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wal hidayah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Hadratal muhtaramin al-fudola al-kiram wa bil khusus Rais Masjid Jami Al-Manan, Suma Hadratal Karim Takmir Masjid Jami Al-Manan, ayuhal mukarramun sahibal fudola nuhun allazi yahduruna fi hazal Masjid Jami Al-Manan, hafidakumullah wa ri'akum. Ayuhal ikhwan, minggu lalu saya menyampaikan perkataannya Sayyidina Ali ya, karamallahu wajhah, tentang bimbingan Allah gitu. Nah, jadi perkataan beliau itu ketika saya tafakuri ya, ternyata pernyataan itu mengandung makna. Maknanya yaitu prinsip mengaji, sebagai prinsip mengaji ya. Nah, ini prinsip mengaji yang makna yang disampaikan oleh Sayyidina Ali itu yang sekarang itu banyak ditinggalkan ya, baik dalam proses mengaji di pesantren maupun di majelis ilmu ya. Pertama begini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau berkata, laula tarbiyatu rabbi lama araftu rabbi. Jadi beliau berkata, kalau bukan karena bimbingan Allah, maka aku tidak akan mengenal Allah. Ya. Maka intinya kita dapat mengenal Allah itu atas iradah Allah. Nah, caranya supaya kita bisa mendapatkan iradah Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun ya. Allah sudah jelaskan tuh sama kita bahwa Allah ciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah pada Allah. Nah, jadi supaya kita mendapat iradah Allah, di antaranya mendapat iradah Allah, bimbingan Allah itu ya kita harus ibadah pada Allah gitu ya. Jadi bukan hanya belajar tapi juga ibadah. Nah, kemudian apa syarat diterimanya sebuah ibadah? Yaitu 4 I. Iman, ikhlas, ittiba, dan ilmu. Itu, ya. Nah, kemudian waqala aidon, Sayyidina Ali juga berkata, wa hazal murabil batinu yasulu bisababi tarbiyatil murabid dhakhiri. Jadi beliau berkata bahwa bimbingan batin ini ada karena sebab adanya pembimbing dohir. Ya. Jadi di antara tadi syarat iman, ikhlas, ittiba, dan ilmu itu, Sayyidina Ali juga mengatakan datangnya bimbingan Allah karena ada bimbingan dohir. Ya. Karena ada pembimbing dohir. Siapa pembimbing dohir itu? Ulama, ya, kiai, ustadz, mursyid misalnya. Nah, pembimbing dohir itu yang bagaimana? Harus yang bisa menuntun kita itu sampai menjadi mengenal Allah, ya, dan dikenal oleh Allah. Nah, kebanyakan sekarang ini pembimbing dohir hanya sampai membimbing kita mengenal Allah. Belum sampai kita dikenal oleh Allah. Gitu, ya.
Jadi banyak pembimbing dohir sekarang itu yang targetnya hanya menyampaikan ilmu sebanyak mungkin kepada jamaah maupun kepada santri, gitu. Ya, sehingga santri jamaah mengenal Allah. Cuma persoalannya bagaimana supaya Allah mengenal santri-santrinya, supaya mengenal jamaahnya, gitu. Ya. Nah, pertanyaannya jamaah, siapa pembimbing? Ya, pembimbing dohir yang bisa mengantar jemaahnya atau santrinya itu mengenal Allah dan dikenal Allah, ya. Nah, sekarang logikanya gini, siapa yang paling kenal dengan kita? Ya, dan yang kita paling kenal siapa? Tentunya ahli waris dan keluarga. Gak mungkin orang lain, ya. Pasti yang kenal kita tuh ahli waris dan keluarga, gitu, ya. Nah, sekarang pertama, siapa yang Allah akui menjadi keluarganya Allah? Ya, wa qala Nabi SAW, innalillahi akhlina minan nasi, sungguh Allah mempunyai keluarga di antara manusia, jemaah. Para sahabat kemudian bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala, dijawab oleh Rasulullah, ahlul Quran, para ahli Al-Quran, gitu. Hum ahlullahi wa khossatuhu, gitu. Nah, mereka itulah, kata Rasul, ya, keluarga Allah, hamba-hamba pilihan Allah. Nah, jadi kalau kita mau kita itu dikenal oleh Allah, maka jadilah kita ahli Al-Quran, gitu, ya. Tahsinnya, tajwidnya, ya. Kemudian kita juga tidak hanya menghafal, juga tahfiz, tapi juga mempelajari Al-Quran, makna-makna Al-Quran. Nah, maka kita akan menjadi ahlul Quran, ahlullah, keluarganya Allah, gitu. Nah, kalau udah jadi keluarga Allah kan pasti Allah kenal kita, gitu, ya, gitu, jamaah. Terus yang kedua, siapa ahlul Quran? Nah, ini patokannya ahlul Quran nih, ya. Yang paling ahli dalam Al-Quran itu siapa jemaah? Rasulullah. Tentu Rasulullah yang paling ahli dalam Al-Quran, ya. Rasulullah SAW. Kalau yang lain itu, ahli Quran yang lain hanya Allah yang tahu. Tapi kalau Rasulullah sebagai ahli Al-Quran, kita juga tahu, ya. Kita juga mengakui bahwa Rasulullah adalah ahlul Quran, gitu. Tapi kalau yang lain tuh hanya Allah yang tahu, ya. Maka yang kedua jemaah, tadi pertama Al-Quran yang bisa mengantar kita dikenal oleh Allah. Yang kedua yang bisa menjadikan kita itu mengenal Allah dan dikenal oleh Allah adalah Rasulullah, ya. Nah, kemudian sekarang karena Rasulullah nggak ada, siapa yang bisa mengantar kita? Pewarisnya Rasulullah. Siapa pewarisnya Rasulullah? Inna ulama warasatul anbiya, ya. Ulama adalah pewaris para nabi, gitu, ya. Nah, sekarang ulama yang seperti apa yang diakui oleh Rasulullah sebagai pewarisnya, gitu, ya. Pertama, inna anbiya alam yuwarisu dinaron wala dirhaman, ya. Sungguh para nabi dan rasul itu tidak mewariskan, lam yuwarisu, ya, tidak mewariskan dinar dan dirham. Jadi para nabi, rasul tidak mewariskan fulus, jemaah, ya. Jadi maknanya apa? Ulama yang diakui sebagai pewaris nabi itu adalah ulama yang tidak menjadikan agama dan nabinya sebagai alat untuk mencari fulus. Itu jemaah, ya. Tuh, jadi agama dan nabi dan rasul bukan dijadikan untuk mencari fulus, gitu. Kemana-mana sholawat supaya menang kencreng, ya. Ulah gitu jemaah, ya.
Kenapa Rasulullah menyampaikan seperti itu, ya, bahwa Nabi dan Rasul tidak mewariskan dinar dan dirham? Karena Rasulullah berpatokan pada ayat Allah, pada firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 41. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Ya. Jangan kamu jual ayat-ayatku, firman Allah, apalagi dengan harga yang sedikit. Tuh, jemaah, ya. Ayat-ayat Allah tuh jangan dijual. Yang punya Allah. Kalau dijual, kapan minta izinnya sama Allah? Barang kita, punya kita dijual. Minta izin dulu nggak sama kita harusnya? Minta izin dulu. Kalau minta izin, namanya apa? Mencuri. Gitu jemaah. Ya. Nah, sekarang orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah, kemudian dibacakan ayat, dibayar, dibacakan ayat, dibayar, itu kan menjual ayat-ayat Allah. Pertanyaannya, kapan minta izinnya sama Allah? Gitu. Ya. Maka Allah tegaskan, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada aku saja kamu harus bertakwa. Gitu. Ya. Jadi makna ayat ini, jamaah sekalian, agama itu adalah konsentrasi Allah. Ya. Buktinya apa bahwa agama konsentrasi Allah? Nah, ini harus ditelaah ini jamaah, ya. Allah untuk urusan agama sampai menurunkan malaikat, menurunkan nabi dan rasul, menurunkan kitab suci. Untuk urusan agama. Urusan dunia Allah turunin enggak tuh? Nggak ada, jemaah. Ya. Nah, sekarang gini. Maka agama itu jemaah, karena ini adalah konsentrasi Allah, ya. Dan ini fokus Allah turunkan agama ini kehendak Allah khusus, maka tidak ada hak kita untuk mengakal-akalin agama. Apalagi mencampur aduk agama dengan urusan dunia. Gitu. Karena ini khusus nih Allah. Gitu, ya. Faktanya gimana jemaah? Saya mau tanya sekarang. Kalau menteri urusan ekonomi ada nggak? Ada. Seluruh dunia ada punya. Kerajaan kah, negara kah pasti punya menteri urusan ekonomi. Menteri urusan agama, menteri urusan perdagangan ada nggak? Ada pasti. Ya. Sekarang pertanyaannya, pernah nggak Allah menurunkan malaikat urusan ekonomi? Ada nggak? Nggak ada, jemaah. Pelajari, ada nggak malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk ngurusin ekonomi manusia? Ada nggak? Nggak ada. Allah pernah merintahkan nggak mengutus Nabi dan Rasul untuk ngurusin perdagangan? Ada nggak? Nggak ada. Apa yang diurus Nabi dan malaikat? Agama. Ya, gitu jemaah. Jadi nggak pernah Allah ngurusin urusan ekonomi, urusan dunia manusia. Ya. Kenapa jemaah? Karena urusan dunia Allah sudah aturin masing-masing porsinya dengan adil. Jadi udah nggak perlu diurus lagi. Begitu diciptakan sudah diatur tuh sama Allah. Ya. Jadi nggak perlu lagi ada yang ngurusin orang lain, nggak perlu, karena direct langsung Allah kepada manusia itu masing-masing, gitu. Nggak perlu campur tangan pihak lain, gitu. Udah langsung aja kita sama Allah, gitu. Ya, gitu. Makanya Allah ciptakan manusia itu ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pedagang, ya, karyawan, gitu. Karena apa? Karena itu urusan dunia. Gitu. Udah urus kamu langsung sendiri, langsung kalau ada apa-apa langsung komunikasi dengan saya. Kan gitu Allah. Ya kan? Kita ada masalah di najabatan, berdoa langsung sama Allah. Nggak perlu melalui perantara nabi, perantara perantara malaikat, nggak ada. Jemaah,
gitu, ya. Nah, itu makanya sudah punya fungsinya masing-masing manusia, ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan fungsi kiai dan ulama nih? Ya, karena kan itu bagian juga daripada keadaan manusia, ya, kedudukan manusia tuh. Ada presiden, ada ulama, ya, ada polisi, ada menteri, sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan fungsi kiai dan ulama gitu? Fungsi kiai dan ulama, ya, atau mursyid itu adalah sebagai musrifun. Ya. Musrifun itu pembimbing, maka tidak boleh mencampur adukan antara agama dengan dunia. Gitu jamaah, karena fungsinya sebagai musrifun, ya. Ibarat air. Kita coba telaah, kita lihat nih. Air dicampur dengan minyak bisa bersatu enggak? Enggak. Yang di atas air itu apa? Minyak. Jadi kalau kita mau mencampur agama dengan urusan dunia, boleh enggak? Boleh. Asal menempatkan agama di atas dunia. Seperti minyak yang selalu berada di atas air. Artinya agama itu harus menjadi penuntun urusan dunia, bukan dicampur aduk, ya, gitu. Jadi kalau mau disatukan agama dengan dunia, boleh, harus malah, tapi harus ada di atas, gitu, ya, gitu, sehingga menjadi penuntun urusan dunia kita. Nah, ini jemaah, ya, ini penting dijalankan dengan benar dan sungguh-sungguh oleh para ulama, para ustadz, para kiai, para mursyid, ya, gitu. Karena apa? Karena Nabi dan Rasul ditegaskan oleh Rasulullah, innama wa rasul ilma, ya. Sungguh para Nabi dan Rasul itu hanya mewariskan ilmu, ya. Jadi ilmu dalam hal apa? Kitab suci contohnya, hadis, ya, sunnah. Nah, ini termasuk ilmu yang diatur oleh Rasulullah dan oleh para nabi, ya. Kemudian ilmu-ilmu lain yang berguna untuk manusia dalam beramal dan beragama itu boleh, selain Al-Quran dan sunnah dan hadis, ya. Contohnya apa? Ilmu kesehatan, ilmu matematika. Nah, itu boleh karena mendukung dina perkara agama, ya. Supaya manusia bisa menerima ilmu agama dengan benar, maka harus ada penunjang ilmu-ilmu yang lain, ya. Patokannya apa jemaah? Ilmu-ilmu yang boleh menjadi penunjang ilmu agama, ilmu-ilmu yang dilahirkan oleh para ilmuwan muslim, tuh, ya. Seperti Ibnu Sina melahirkan ilmu apa? Kesehatan. Ya, Al-Jabar, ilmu matematik. Ibnu Khaldun, ilmu kepolitikan, ilmu sosial, ya. Banyak lagi para ilmuwan muslim. Nah, jadi kalau kita mau ngukur patokannya ilmu yang baik untuk kita, cari tuh keilmuan yang dilahirkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim, ya. Karena nggak mungkin mereka dapat ilmu dari setan. Karena mereka statusnya ulama, pasti keilmuannya itu adalah dari Allah. Izin Allah dan ridha Allah, gitu, ya. Gitu jemaah. Nah, kemudian jemaah sekalian, ya, saya tafakuri ini, ya. Karena pada kenyataannya masih banyak ulama yang bandel. Ya, kenyataannya itu masih banyak ulama yang bandel, yang masih mencampur adukan urusan agama dengan nafsu dunianya mereka. Maka Allah tegaskan lagi. Apa yang Allah tegaskan? Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Jadi sungguh hamba-hamba Allah yang paling takut dengan Allah hanya para ulama. Nah, ini yang Allah tegaskan dalam surat Al-Fatir ayat 28.
Jadi ulama yang bisa membimbing kita, mengantar kita mengenal Allah dan dikenal oleh Allah hanya ulama yang takut pada Allah. Bukan cuma sekedar dipanggil ulama, bukan, dipanggil kiai, dipanggil ustadz, dipanggil habib, bukan. Yang pasti mereka-mereka yang takut kepada Allah. Ya. Sekalipun cuma dipanggilnya Jang, dipanggilnya Ujang misalnya ya, tapi karena takut kepada Allah ya itulah ukurannya gitu. Kita sekarang jangan silau sama gelar lah gitu ya. Maka Sayyidina Ali jemaah sekalian mengatakan bahwa wahiyat talqinu, kriteria para penerang dohir yaitu para ahli talqin. Para ahli talqin itu artinya mursyid, musrifun, kal anbiya'i wal auliya'i sirajil qawalibi. Ya. Seperti siapa? Seperti para nabi, para rasul, para waliullah, mereka itulah adalah penerang hati. Jadi para penerang dohir itu ya yang sesungguhnya harus ukurannya seperti para nabi dan aulia Allah yang bisa menerangi hati manusia. Gitu. Bukan hanya dohir, bukan hanya menerangi otak indera aja, tapi harus sampai pada sirajil qarbi ya. Qawalibi artinya kolbu ini ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, saya renungin lagi nih perkataan Sayyidina Ali ya. Kenapa yang disebut oleh Sayyidina Ali itu hanya nabi dan waliullah aja? Ya. Tadi kan kata Sayyidina Ali kal anbiya'i seperti para nabi wal auliya'i dan para wali Allah gitu. Ya yang menjadi penerang dohir dan penerang hati. Nah, bagaimana dengan ulama? Sementara Rasulullah juga tegaskan ulama warasatul anbiya. Ya. Ulama yang dapat menjadi penerang dohir dan penerang hati adalah ulama yang mengamalkan amalan khawasul khawas. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar ini ya. Jadi dikhususkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ulama yang bisa menjadi penerang dohir dan penerang hati, ulama-ulama yang dawam mengamalkan amalan khawasul khawas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa amalan khawasul khawas itu? Amalan khawasul khawas itu amalan yang dilakukan dengan hati yang khusyuk, mengingat Allah dan ibadahnya hanya mengharap ridha Allah. Artinya ibadahnya, amalannya, ilmunya semua hanya karena ikhlas, hanya karena Allah, mengharap ridha Allah ya. Jadi intinya hati ulama yang ikhlas gitu ya. Jadi bukan orang-orang yang menjadikan agama sebagai cara untuk mendapatkan gelar keagamaan, bukan. Jadi salah kalau kita punya pesantren mendidik santri supaya santrinya itu nanti menjadi ulama, salah. Gitu, ya. Atau nanti santrinya menjadi orang pintar, salah. Gitu, ya. Tujuan gelar-gelar agama itu enggak benar itu. Ya. Jadi tujuannya ilmu itu untuk mengantar manusia mencapai ridho Allah, ya. Kenapa jemaah? Karena gelar-gelar agama itu cuma alat. Cuma alat apa? Untuk mencari makan, untuk mencari pengaruh, untuk mencari jabatan, dan untuk mencari kekayaan. Ya kan? Orang sekarang coba sekolah, cari gelar, pengen jadi profesor. Supaya apa? Dapat jabatan. Setelah dapat jabatan, dapat gaji. Ya, kan gitu tujuannya. Yang namanya gelar tuh pasti urusannya cuma dunia aja lah. Ya. Apalagi gelar Duriyah Nabi sekarang banyak tuh. Ya. Saya perhatiin banyak gelar Duriyah Nabi yang dipakai untuk menjadi pengaruh ya, mencari pengaruh gitu. Ya. Urusannya dunia lagi ujung-ujungnya gitu.
Kemudian jemaah sekalian, maka tidak gampang untuk menjadi ulama husnun atau ulama pewaris Nabi yang sesungguhnya, ya, atau ulama yang ittiba kepada Rasulullah SAW secara kafah. Ya, susah kita cari ulama sekarang itu yang benar-benar ittiba mengikuti Rasulullah, baik dari mulai niat sampai kepada amal. Yang kafah gitu, yang seluruhnya gitu, ya. Maka ada mahfudot lisanul hali afsahu min lisanil maqoli, gitu, ya. Jadi bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa perkataan. Ya. Maknanya apa? Menjadi contoh itu lebih baik daripada menggurui. Jadi ulama yang paling benar itu ulama yang tidak hanya bisa memberi contoh tapi bisa menjadi contoh. Tidak hanya bisa menggurui orang lain tapi bisa menggurui dirinya sendiri. Itu ulama yang sesungguhnya gitu. Jemaah ya.